Selamat pagi, salam sejahtera kami ucapkan kepada teman-teman saudara sekalian yang menonton video ini. Kali ini kami dari kelompok Swiss semester 6 dari mahasiswa STI Sultan Agung akan mempresentasikan mengenai penerapan manajemen risiko sektor publik pada PT Telkom Indonesia. Adapun kami dalam kelompok ini, yang pertama saya adalah Polma Winda Legislasi Tumorang, teman saya Zana, selanjutnya ada Srifani, selanjutnya ada Yohana, dan ada Venona. Materi yang akan bahas yang pertama adalah penerapan konteks, yang kedua adalah identifikasi risiko, ketiga adalah analisis risiko, keempat evaluasi risiko, dan yang kelima mitigasi risiko. Materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Penerapan konteks. Telkom menerapkan manajemen risiko untuk menjamin terwujudnya value creation dan production bagi para pemangku kepentingan atau stakeholders. Telkom termaksud di dalamnya adalah untuk melindungi aset dan kegiatan usaha. Selain itu, manajemen risiko juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Peran dan fungsi manajemen risiko sangat penting dalam mendukung bisnis telekomunikasi yang memiliki cakupan area bisnis yang luas, investasi yang sangat besar, tingkat kompetisi yang tinggi, perkembangan teknologi yang cepat, serta dihadapkan dengan tren life atau lifestyle cara berkomunikasi dan bertukar informasi masyarakat yang dinamis seiring dengan tren digital. Identifikasi risiko. Yang pertama, menentukan risiko-risiko yang mempengaruhi proyek dan mendokumentasikan karakteristiknya. Yang kedua, peserta yang terlibat yaitu manajer proyek, anggota tim proyek, anggota manajemen risiko, ahli teknis di luar tim proyek, customer, end user, dan ahli manajemen risiko. Yang ketiga merupakan proses iteratif karena risiko-risiko yang mungkin diketahui sebagai kemajuan proyek melalui siklus hidupnya. Selanjutnya ada kedua resiko, yaitu resiko eksternal dan resiko internal. Yang pada bagian resiko eksternalnya ada technological innovation, country, disaster, corporate communicate, capital availability, composition, dan yang terakhir ada regulation atau legal internal policy. Dan di resiko internalnya ada product development, business capacity planning, IT atau network service. Yang ketiga ada information integrity. Yang keempat ada human research atau leadership. Yang kelima ada business interruption. Selanjutnya ada procurement, intercareer, brand erosion, partnering, customer satisfaction, dan yang terakhir ada fraud. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga, analisis risiko. Yaitu ada dua. Yang pertama, analisis risiko kualitatif. Pertama, menilai prioritas risiko teridentifikasi menggunakan peluang terjadinya dan dampaknya terhadap tujuan proyek bila risiko itu terjadi. Yang kedua, menilai faktor-faktor lain seperti kerangka waktu dan toleransi risiko dari kendala biaya, jadwal, ruang lingkup, dan mutu. Yang kedua, analisis risiko kuantitatif. Dikerjakan berdasarkan risiko yang diprioritaskan oleh proses analisis risiko kualitatif. Yang pertama, proses menggunakan teknik seperti simulasi, Monte Carlo, dan pohon keputusan untuk satu, menghitung hasil yang mungkin dan peluangnya. Yang kedua, menilai peluang untuk mencapai tujuan proyek. Yang ketiga, mengidentifikasi risiko yang membutuhkan perhatian paling besar dengan menghitung kontribusi relatifnya terhadap keseluruhan proyek risiko proyek. Yang keempat, mengidentifikasi biaya, jadwal, dan target ruang lingkup yang realistik dan dapat dicapai. Yang terakhir, menentukan keputusan manajemen proyek ketika beberapa kondisi yang tidak pasti. Keempat, evaluasi risiko. Pertama, dapat mencari informasi telekomunikasi melalui berbagai media sosial.
Kedua, dengan tersedianya jangkauan jaringan yang luas, maka informasi lebih mudah didapatkan. Ketiga, pada saat ini banyaknya masyarakat ketergantungan menggunakan media sosial dan lebih memprioritaskannya. 5. Mitigasi risiko. Pertama, risiko terjadinya serangan dan ancaman terhadap jaringan telekomunikasi yang tinggi. Kedua, PT Telkom memberikan dukungan penuh terhadap penyediaan infrastruktur pada telekomunikasi. Ketiga, PT Telkom menempatkan berbagai layanan untuk menunjang kebutuhan untuk memperlancar layanan Telkom. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.